Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 1 Anzira Putri Aida NPM 18101044. Yang kedua ada Fitra Aisyah Wahah dengan NPM 1810104446. Dan yang terakhir ada Tata Wulandari dengan NPM 1810104088. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab 12, yaitu konsep laba atau income. Dimulai dari 1, yaitu karakteristik laba. Pengertian dari laba. IAI pada tahun 1994 mengartikan penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Dan kemudian Fisher pada tahun 1912 dan Bedford pada tahun 1965 menyatakan terdapat 3 konsep laba yang umum dibicarakan dan digunakan dalam konsep ekonomi. Di antaranya itu 1, ada psikis income, menunjukkan konsumsi barang atau jasa yang dapat memenuhi kepuasan dan keinginan dari seorang individu. Yang kedua ada real income, menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan dari cost of living. Dan yang terakhir ada money income, menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai biaya hidup. Dan kemudian Belkawi pada tahun 1993 menyebutkan laba akuntansi memiliki 5 karakteristik, diantaranya yaitu 1, laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual, terutama yang berasal dari penjualan barang ataupun jasa. Yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada postulate periodisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. Yang ketiga, laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Yang keempat, laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk historis. Dan yang terakhir yaitu kelima, laba akuntansi menghendaki adanya penandingan pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. Kemudian yang B ada keunggulan dan kelemahan dari laba akuntansi. Belkawi pada tahun 1993 menyebutkan keunggulan laba akuntansi dapat dirumuskan diantaranya yaitu 1, laba akuntansi teruji dalam sejarah di mana para pemakai dari laporan keuangan masih mempercayai bahwa laba akuntansi masih bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, laba akuntansi diukur dan dilaporkan secara objektif dapat diuji kebenarannya karena didasarkan pada transaksi atau fakta aktual yang didukung oleh bukti objektif. Dan yang ketiga, atas dasar prinsip realisasi dalam mengakui pendapatan, laba akuntansi memenuhi kriteria konservatisme. Dan yang keempat, laba akuntansi dipandang bermanfaat untuk tujuan pengendalian terutama pertanggungjawaban dari para manajemen. Akan tetapi, Belkawi pada tahun 1993 juga menyebutkan beberapa keunggulan laba akuntansi yang dapat dirumuskan diantaranya yaitu 1, laba akuntansi gagal mengakui kenaikan nilai aktiva yang belum direalisasi dalam satu periode karena prinsip cost historis dan prinsip realisasi. Yang kedua, laba akuntansi yang didasarkan pada prinsip historis mempersulit perbandingan laporan keuangan karena adanya perbedaan metode perhitungan cost dan metode alokasi. Dan yang ketiga, laba akuntansi yang didasarkan pada prinsip realisasi cost historis dan konservatisme dapat menghasilkan data yang menyesatkan dan tidak relevan. Mohon maaf sebelumnya, 3 poin yang telah dijelaskan sebelumnya itu adalah kelemahan dari laba akuntansi, bukan keunggulan, karena tadi penjelasan terkait keunggulan telah disebutkan ada 4 poin. Selanjutnya itu yang C, ada tujuan pelaporan laba. Salah satu tujuan pelaporan laba keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan suatu laba. Selain itu, tujuan pelaporannya adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam suatu perusahaan, pengukuran prestasi manajemen, dasar penentuan besarnya pengenaan pajak,
dasar untuk kenaikan kemakmuran, dasar pembagian dividen, dan beberapa yang lainnya. Yang kedua yaitu ada pengukuran dan pengakuan laba. Dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, IAI pada tahun 1994 menyebutkan bahwa penghasilan akan diakui apabila kenaikan manfaat ekonomi di masa mendatang yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan dari kewajiban telah terjadi dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Terdapat 3 pendekatan untuk mengukur laba tersebut, diantaranya yaitu 1. Pendekatan transaksi, menganggap bahwa perubahan aktiva atau hutang atau laba itu sendiri terjadi hanya karena adanya transaksi, baik secara internal maupun eksternal. Beberapa kebaikan dari pendekatan ini yaitu komponen laba dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. Laba operasi dapat dipisahkan dari laba non-operasi, dapat dijadikan dasar dalam penentuan tipe dan kuantitas aktiva dan hutang yang ada pada akhir periode. Kemudian efisiensi usaha memerlukan pencatatan transaksi eksternal untuk berbagai tujuan, dan berbagai laporan dapat dibuat dan dikaitkan antara satu laporan yang ada dengan laporan keuangan yang lain. Kemudian yang B yaitu ada pencatatan kegiatan. Laba dianggap timbul apabila kegiatan tertentu telah dilaksanakan. Pendekatan ini merupakan perluasan dari pendekatan transaksi. Kebaikan dari pendekatan kegiatan ini yaitu 1. Efisiensi manajemen dapat diukur dengan lebih baik bila laba diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawab dari manajemen tersebut. Kemudian yang kedua, laba yang berasal dari produksi dan penjualan barang memerlukan jenis evaluasi dan prediksi yang berbeda. Dan yang ketiga, memungkinkan adanya prediksi yang lebih baik karena adanya perbedaan pola perilaku dari kegiatan yang berbeda juga. Kemudian pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan mempertahankan kemakmuran atau capital maintain concept. Laba diukur dan diakui setelah kapital awal dapat dipertahankan. Kapital yang dimaksud di sini adalah kekayaan bersih dalam artian luas dan berbagai bentuknya. Konsep kapital sebagai tingkat kemakmuran, maka laba merupakan aliran kemakmuran yang dapat dikonsumsikan selama satu periode tertentu tanpa mengurangi tingkat kemakmuran sebelumnya. Pengukuran terhadap kapital itu sendiri ditentukan oleh beberapa hal, diantaranya itu 1. Nilai atau unit pengukur. Secara umum, kapital dapat diukur dengan menggunakan cost historis, current cost, maupun replacement dari cost. Yang kedua yaitu ada jenis kapital. Terdapat 2 sudut pandang terhadap pengertian dari kapital, yaitu 1. Kapital finansial, memusatkan perhatian pada nilai moneter dari aktiva dibandingkan dengan nilai hutang. Kapital dapat dilihat dari sudut pandang finansial, diartikan sebagai jumlah rupiah modal pemilik tanpa memperhatikan bentuk atau wujud aktiva fisiknya. Kemudian yang kedua yaitu ada kapital fisik. Kapital ini memusatkan perhatian pada kemampuan atau sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan laba melalui kegiatan produksi. Kemudian, kapital menunjukkan kemampuan perusahaan mencapai tingkat kapasitas fisik produksi dari aktivitas akhir periode yang sama dengan kemampuan awal periode. Kapasitas produksi dapat berupa aktiva non-moneter, volume produksi, dan volume penjualan. Oke, kemudian yang D yaitu holding gains atau capital maintenance adjustment. Perbedaan utama kapital fisik dengan finansial terletak pada perlakuan terhadap perubahan nilai aktiva dan hutang dalam penentuan laba. Penduduk kapital finansial mengatakan bahwa perubahan pada nilai aktiva pada dasarnya merupakan holding gains atau loss. Sedangkan pendukung kapital fisik mengatakan perubahan tersebut bukan bagian dari laba, tetapi dianggap sebagai penyesuaian terhadap pemeliharaan kapital atau capital maintenance adjustment yang harus ditempatkan pada ekuitas pemilik, di mana jumlah penyesuaian ini dianggap sebagai pengganti aktiva. Kapital dan laba merupakan atribut finansial yang artinya perusahaan itu menggunakan sumber-sumber finansial dengan harapan investasi yang dilakukan akan menghasilkan tingkat aliran kas
masuk yang tinggi. Jumlah investasi yang dikembalikan merupakan pengembalian modal atau distribusi kekayaan pada pemilik. Sementara aliran kas di atas jumlah sumber finansial yang diinvestasikan merupakan kembalian hasil atas modal atau return on capital. Kemudian yang ketiga itu ada skala pengukuran, di mana pengukuran itu harus memiliki suatu skala untuk memberi arti atas angka-angka yang ada. Skala menunjukkan seberapa besar informasi yang dihasilkan oleh sejumlah angka tertentu. Oleh karena itu, skala pengukuran dalam akuntansi dapat dibagi menjadi dua, yaitu adalah skala nominal dan skala daya beli konstan. Yang pertama itu skala nominal. Unit pengukur yang digunakan dalam skala pengukuran nominal adalah jumlah rupiah nominal yang telah terjadi dan dicatat dalam akuntansi tanpa memerhatikan perubahan daya beli. Dengan demikian, jumlah tersebut dapat ditambahkan bersama-sama atau dikurangkan satu sama lain. Skala ini digunakan dalam model akuntansi konvensional. Kemudian yang kedua itu ada skala daya beli konstan, di mana unit pengukur yang digunakan itu adalah unit moneter yang nilainya dinyatakan dalam bentuk daya beli. Oleh karena daya beli uang berubah, maka unit moneter sebagai indikator nilai atas dasar skala daya beli konstan, unit moneter diubah dengan menggunakan indeks tertentu, misalnya indeks harga konsumen. Atas dasar skala ini, semua nilai rupiah dapat menunjukkan daya beli yang sama. Oleh karena ada tiga faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran kapital, laba yang dihasilkan juga akan berbeda. Meskipun konsep laba ini memungkinkan untuk diterapkan, namun ada beberapa kesulitan dalam penerapannya. Kesulitan utama konsep ini digunakan adalah masalah pengukuran aktiva neto pada awal dan akhir periode. Namun, ada metode yang dapat digunakan untuk menilai aktiva neto, yaitu yang pertama ada kapitalisasi. Nilai kapitalisasi adalah nilai sekarang dari distribusi kas oleh perusahaan yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham selama sisa umur perusahaan. Termasuk dalam nilai tersebut adalah jumlah akhir yang diterima dari likuidasi perusahaan. Laba perusahaan selisih kapitalisasi awal dan akhir periode. Nilai kapitalisasi ditentukan oleh kas yang diharapkan diterima tiap tahun, di mana sisa umur perusahaan dan faktor diskonto. Hubungan ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut. P1 sama dengan NRT dibagi dengan 1 plus IT-1. Di mana ini tipe PO, P0 itu nilai sekarang adalah kas harapan tahun ke-0, sedangkan RT itu kas yang didistribusikan pada pemegang saham pada periode T. I itu merupakan faktor diskonto, N jumlah sisa umur perusahaan atau E tahun. Nah, untuk laba tahun pertama dapat dihitung dengan rumus I1 sama dengan P1 min P0 plus R1. Nilai untuk P1-nya adalah NRT per 1 plus IT pangkat T-1. Kemudian untuk yang kedua itu ada penilaian harga pasar perusahaan. Penilaian ini merupakan alternatif kapitalisasi aliran kas yang menunjukkan berapa jumlah rupiah investor mau membayar untuk seluruh kekayaan bersih perusahaan. Nilai perusahaan diukur dengan cara mengalihkan jumlah lembar saham yang beredar dengan harga bersaham pada awal dan akhir periode. Yang ketiga yaitu jumlah setara kas sekarang. Dasar pengukuran cara ini adalah jumlah rupiah setara tunai aktiva dikurangi rupiah setara tunai semua hutang. Jumlah setara kas tunai ditentukan oleh harga pasar atau harga realisasi penjualan aktiva yang dimiliki perusahaan. Labanya itu dihitung dengan cara aktiva neto pada akhir periode dikurangi jumlah aktiva neto pada awal periode. Kemudian yang keempat itu ada harga masukan historis, di mana labanya itu diukur berdasarkan selisih aktiva bersih awal dengan akhir periode yang dinyatakan atas dasar harga masukan atau historis setelah disesuaikan dengan depresiasi.
Maaf ya, itu kurang. Jadi itu depresiasi, bukan depresi. Kemudian untuk harga input terkini, dengan cara ini dapat terjadi pemisahan antara laba normal dengan untung atau rugi perubahan harga. Pemisahan kedua elemen tersebut hanya dapat dilakukan bila perusahaan itu melakukan penyesuaian untuk semua perubahan kos aktiva selama periode yang bersangkutan. Kemudian yang keenam ada daya beli konstan, di mana apabila terjadi perubahan tingkat harga umum, pengukuran laba dilakukan dengan membandingkan nilai kapital pada waktu yang berbeda, awal dan akhir. Jadi kapital awal dan akhir dinyatakan dalam daya beli konstan dengan menggunakan indeks tertentu. Yang selanjutnya ada elemen laba. Yang pertama ada konsep laba periode atau earnings. Ditujukan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan yang berhubungan dengan penggunaan sumber-sumber ekonomi perusahaan untuk memperoleh laba. Untuk ukuran efisiensi itu dilakukannya dengan membandingkan laba periode berjalan dengan laba periode sebelumnya atau dengan laba perusahaan lain pada industri yang sama. Konsep ini memusatkan pada laba operasi periode berjalan. Elemen labanya yaitu peristiwa atau perubahan nilai yang dapat dikendalikan manajemen. Laba periode tidak memasukkan pengaruh kumulatif perubahan akuntansi. Yang kedua ada laba komprehensif. Laba komprehensif itu terdiri dari seluruh perubahan aktiva bersih yang berasal dari transaksi operasi. Istilah laba komprehensif adalah untuk membedakan laba komprehensif dengan laba periode. Ada perbedaan komponen yang tidak dimasukkan ke dalam laba periode. Menurut FASB, dalam satu periode laporan keuangan dikatakan lengkap jika terdiri dari laporan yang menunjukkan posisi keuangan akhir periode, laba periode dan laba komprehensif periode tersebut, aliran kas periode tersebut, dan investasi dari distribusi ke pemegang saham di periode tersebut. Apabila dihubungkan dengan laba, maka laporan keuangan harus menunjukkan laba periode dan laba komprehensif. Yang selanjutnya ada elemen non-operasional. Yang pertama ada pos luar biasa atau extraordinary items. Extraordinary items adalah peristiwa atau transaksi yang memiliki pengaruh material dan diharapkan jarang terjadi serta tidak berasal dari faktor yang sifatnya berulang-ulang dalam kegiatan normal perusahaan. Elemen laporan keuangan harus memenuhi dua syarat agar bisa dikatakan sebagai extraordinary items. Selain itu, dalam perkembangannya, FASB menentukan bahwa beberapa untung atau rugi luar biasa dapat diakui dari transaksi tertentu. Misalnya itu, untung atau rugi pelunasan hutang diakui sebagai pos luar biasa, dan untung restrukturasi hutang diakui sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi debitur. Yang kedua itu ada penghentian segmen bisnis. Kegiatannya ini menunjukkan lini bisnis yang terpisah. Yang membedakan adalah kegiatan secara fisik dan operasional. Penghentian segmen berarti kegiatan operasional bisnis tersebut dihentikan atau dijual. Saat dilakukan penghentian segmen, ada untung rugi yang harus diakui pada tanggal pengukuran, yaitu tanggal saat manajemen berkomitmen resmi menghentikan segmen bisnis. Untung atau rugi yang diakui termasuk dua faktor, yaitu laba rugi kegiatan segmen mulai tanggal pengukuran sampai dengan tanggal penghentian dan untung rugi penghentian segmen. Hasil penghentian segmen itu dilaporkan bersih setelah pajak dan disajikan dalam laporan laba rugi setelah pos laba usaha, tetapi sebelum pos luar biasa. Namun jika hasilnya rugi, maka diakui pada tanggal pengukuran. Sedangkan jika hasilnya itu untung, maka diakui pada tanggal penghentian sesuai dengan prinsip konservatisme. Yang selanjutnya, yang ketiga ada perubahan akuntansi. Perubahan akuntansi perusahaan dapat mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan maupun tren yang ada di laporan keuangan komparatif. Perubahan ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama ada perubahan prinsip akuntansi, yaitu perubahan terkait perusahaan yang memilih metode akuntansi yang berbeda dari metode yang digunakan sebelumnya. Perubahan tersebut masih dalam accepted accounting principles. Misalnya itu perubahan metode FIFO ke LIFO untuk persediaan. Pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi ini disajikan dalam pos tersendiri, yaitu perubahan akuntansi dalam laporan laba rugi komprehensif. Pengaruh perubahan prinsip akuntansi harus diungkapkan dalam footnote. Yang kedua ada perubahan estimasi akuntansi.
yaitu perubahan taksiran jumlah tertentu atas jumlah taksiran yang telah ditentukan pada periode sebelumnya. Perubahan estimasi akuntansi tidak disajikan secara terpisah, namun dicatat pada periode perubahan jika mempengaruhi periode tersebut, atau dicatat pada periode perubahan dan periode mendatang apabila mempengaruhi kedua periode tersebut. Yang terakhir ada perubahan entitas pelapor, yaitu perubahan yang berkaitan dengan status entitas pelapor akibat konsolidasi, perubahan anak perusahaan, ataupun perubahan jumlah perusahaan konsolidasian. Nah, perubahan ini diperlakukan secara retroaktif, yaitu laporan keuangan periode-periode sebelumnya dinilai kembali atau disesuaikan, sehingga entitas pelapor yang baru dianggap diperlakukan pada periode-periode sebelumnya. Yang selanjutnya, yang keempat, ada penyesuaian periode sebelumnya. Perlakuan untuk penyesuaian ini sangat sederhana. Jumlah penyesuaian periode sebelumnya dikredit saldo laba ditahan awal periode. Atas dasar APB opinion, transaksi atau peristiwa akan diklasifikasikan sebagai penyesuaian periode sebelumnya jika memenuhi kriteria. Nah, kriteria itu ada 4. Yang pertama, dapat diidentifikasi secara khusus. Yang kedua, tidak berkaitan dengan peristiwa ekonomi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan periode sebelumnya. Yang ketiga, ditentukan terutama oleh individu selain manajemen. Yang keempat, tidak terpengaruh oleh estimasi yang layak sebelum penentuan tersebut dilakukan. Kriteria tersebut ditentang oleh SEC dengan mengeluarkan Staf Buletin nomor 8, yaitu tidak memasukkan beban atau kredit yang berasal dari tuntutan hukum sebagai bagian dari penyesuaian periode sebelumnya. Lalu untuk menindaklanjuti pertentangan tadi, FASB mengeluarkan prior period adjustment, yaitu membatasi penyesuaian periode sebelumnya pada 2 elemen. Nah, 2 elemen tadi itu adalah koreksi kesalahan dalam laporan keuangan periode sebelumnya dan penyesuaian yang berasal dari realisasi income tax benefit. Penyesuaian periode sebelumnya tetap perlu dilakukan dengan nama rekening pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi. Khusus untuk kasus berikut, ada 5. Yang pertama, perubahan metode penilaian persediaan dari LIFO ke metode lainnya. Yang kedua, perubahan metode akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Yang ketiga, perubahan ke atau dari metode full cost untuk akuntansi industri minyak dan gas. Perubahan dari akuntansi penggantian, perbaikan ke akuntansi depresiasi dalam akuntansi untuk rel kereta api. Dan yang terakhir, perubahan dari metode cost ke metode equity untuk investasi saham. Yang kelima ada income smoothing atau biasa disebut perataan laba, yaitu usaha yang disengaja untuk meratakan atau memfluktuasikan tingkat laba sehingga pada saat sekarang dipandang normal bagi perusahaan. Motivasi yang mendorong perataan laba yaitu untuk memperbaiki hubungan dengan kreditor, investor, dan karyawan. Bedelman menyatakan bahwa ada 2 alasan yang digunakan manajemen untuk melakukan income smoothing ini. Yang pertama itu adalah asumsi bahwa pola laba periodik yang stabil dapat mendukung tingkat dividen yang lebih tinggi dibandingkan pola laba periodik yang berfluktuasi. Yang kedua, asumsi yang berkaitan dengan upaya meratakan kemampuan untuk mengantisipasi pola fluktuasi laba periodik dan kemungkinan mengurangi korelasi kembalian yang diharapkan. Ada 2 dimensi menurut Dasher dan Malcolm untuk membedakan income smoothing, yaitu real smoothing dan artificial smoothing. Real smoothing itu adalah berkaitan dengan transaksi aktual yang dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan pada pengaruh perataan terhadap laba. Sedangkan yang artificial smoothing itu berkaitan dengan prosedur akuntansi yang diterapkan untuk mengubah kos atau pendapatan dari satu periode ke periode lain. Ada juga dimensi lain yaitu classificatory smoothing. Sedangkan Berns membedakan menjadi 3 dimensi income smoothing, yaitu yang pertama, perataan melalui terjadinya peristiwa dan atau pengakuan peristiwa. Itu merujuk pada real smoothing. Manajemen dapat menentukan waktu terjadinya transaksi aktual sehingga pengaruh transaksi tersebut terhadap laba yang dilaporkan cenderung rata sepanjang waktu. Yang kedua, ada perataan melalui alokasi sepanjang periode. Itu merujuk pada artificial smoothing. Yang artinya
Manajemen memiliki media pengendalian periode yang terpengaruh oleh kuantifikasi peristiwa tersebut. Yang terakhir ada perataan melalui klasifikasi, itu merujuk pada classificatory smoothing, yaitu jika angka-angka dalam laporan laba rugi selain laba bersih merupakan objek dari perataan laba, maka manajemen dapat dengan mudah mengklasifikasikan elemen-elemen dalam laporan laba rugi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.